Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eko Suryanto dengan NIM 204103020001. Saya sendiri berasal dari Banyuwangi dan berkuliah di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah etika pengembangan masyarakat. Langsung saja mengenai pertanyaan yang pertama ialah apa yang Anda ketahui tentang mata kuliah etika pengembangan masyarakat? Sebelum memulai atau langsung ke etika pengembangan masyarakat, kita harus memisahkan antara etika pengembangan dengan etika dengan pengembangan masyarakat. Nah, etika sendiri menurut salah satu tokoh sastra di Indonesia, Wilridus Purwadarminto, menerangkan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan maupun perilaku manusia yang sisi baik dan buruknya ditentukan oleh pribadinya sendiri. Lalu pengembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Jika berkesimpulan dengan pernyataan yang di atas, maka etika pengembangan masyarakat adalah ilmu yang mempelajari etika seseorang atau perilaku seseorang. Seseorang itu yang akan memberdayakan masyarakat dengan artian mengembangkan masyarakat yang jadi lebih baik. Dengan mengekspresikan tentang nilai keadilan sosial, kesetaraan, kesempatan, pilihan, dan kerjasama atau proses belajar berkelanjutan. Dan yang kedua, pertanyaannya ialah dalam menjalankan tugas profesionalnya, seseorang pekerja sosial harus memiliki standar perilaku. Sebutkan dan jelaskan standar perilaku seorang pekerja sosial. Yang pertama, standar pekerja sosial yaitu etika profesional. Seorang pekerja sosial harus memiliki sikap yang berprofesional, tidak ada diskriminasi ketika menjadi fasilitator masyarakat atau sebuah kelompok, tidak membeda-bedakan etnis, suku maupun yang lain-lain. Yang kedua ialah empati dan pemahaman. Seorang pekerja sosial harus mempunyai empati yang tinggi dan mengembangkan empatinya serta pemahaman tentang perilaku-perilaku atau masalah-masalah yang ada di masyarakat. Yang ketiga, penerimaan dan keadilan. Seorang pekerja sosial harus menerima keluhan atau masalah atau perilaku bermasyarakat dan menjadi pekerja sosial yang adil, yang tidak membeda-bedakan antara individu dengan individu lain. Ketika menjadi pekerja sosial, ketika menghadapi masalah, kita harus menyelesaikan dengan semaksimal mungkin dan juga bersikap adil. Yang keempat yaitu komunikasi yang efektif. Pekerja sosial sendiri harus memiliki speaking atau komunikasi yang baik dan efektif. Ketika pekerja sosial itu tidak memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang positif ataupun yang efektif, maka sangat jarang masyarakat bisa menerima perkataan dari pekerja sosial tersebut. Maka dari itu pekerja sosial harus memiliki komunikasi yang baik dan juga rasa yang peduli sehingga dapat diterima oleh masyarakat ketika kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau solusi masalah yang berada di masyarakat. Yang kelima itu kerja tim. Tidak banyak juga pekerja sosial itu berkolaborasi dengan beberapa lembaga. Yang pertama ialah bisa berlembaga, entah itu berkolaborasi dengan desa karena pengembangan masyarakat desa, ataupun kalau bidang kesehatan bisa dengan
perawat atau gimana, itu jadi harus memiliki kerja tim, yaitu profesional tim yang itu bisa berseimbang, tidak mengandalkan satu bidang yang lain. Lanjut saja untuk pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis wilayah kerja seseorang pekerja sosial. Yang pertama, pekerja sosial dapat bekerja sebagai pelayan sosial dasar. Pekerja sosial dapat bekerja dalam pelayanan sosial dasar di mana mereka membantu individu dan kelompok. Dan yang kedua, kesejahteraan anak dan keluarga. Pekerja sosial sering terlibat dalam melindungi anak-anak dan mempromosikan kesejahteraan keluarga. Mereka dapat melakukan penilaian risiko, memberi layanan perlindungan anak, mengadvokasi hak-hak anak, dan bekerja sama dengan keluarga untuk mengatasi masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau masalah kecanduan. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Pekerja sosial juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mereka dapat berkolaborasi dengan komunitas untuk mengidentifikasi masalah sosial, merancang program intervensi, memobilisasi sumber daya, dan meningkatkan akses ke layanan sosial. Yang keempat, bisa bekerja sebagai kesehatan mental. Dalam bidang kesehatan mental, pekerja sosial membantu individu yang menghadapi masalah kesehatan mentalnya. Mereka dapat memberikan dukungan emosional, memberikan konseling, membantu mengembangkan strategi penanganan stres, dan mengordinasikan layanan kesehatan mental dengan tim profesional lainnya. Yang kelima itu kesehatan dan perawatan sosial. Pekerja sosial juga terlibat dalam perawatan kesehatan dan sosial seperti di rumah sakit, panti jompo, fasilitas perawatan jangka panjang. Mereka membantu pasien dan keluarga mengatasi tantangan fisik, emosional, dan sosial yang terkait dengan kondisi medis atau penuaan. Yang keenam, rehabilitasi dan perawatan keberadaan. Dalam bidang rehabilitasi, pekerja sosial membantu individu yang mengalami masalah seperti kecanduan, penggunaan narkoba, atau tindakan kriminal yang bertujuan untuk mengubah perilaku mereka dan memperbaiki kehidupan mereka. Mereka dapat memberikan konseling, mengordinasikan layanan pemulihan, dan membantu dengan reintegrasi sosial. Selain bidang-bidang yang tadi saya sebut, pekerja sosial juga terlibat dalam advokasi hak asasi manusia, advokasi politik, penelitian sosial, dan pengembangan kebijakan sosial. Dalam setiap bidang kerja, pekerja sosial bekerja untuk mempromosikan kesejahteraan sosial, membantu individu, kelompok rentan, dan membangun komunitas yang lebih inklusif dan adil. Langsung saja pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan urgensi pengembangan masyarakat dalam bidang dakwah Islam. Urgensi untuk pengembangan sendiri dalam bidang dakwah Islam ada 4. Yang pertama, penggagas yang akan mempererat asas atau dasar masyarakat sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dakwah dalam konteks pengembangan masyarakat Islam tidak terbatas pengertian bahwa mengajak masyarakat untuk menunaikan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kan tapi makna dakwah dalam konteks pengembangan masyarakat adalah meluas sebagai upaya mengajak manusia untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Ada tokoh yang memberikan pernyataan tentang dakwah pemberdayaan masyarakat, yaitu Sutandio menganggap dakwah pengembangan masyarakat itu lebih mengutamakan implementasi nilai-nilai atau etika Islam ketimbang ekspresi pengamalan ibadah. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu kedisiplinan, kerja keras, komitmen, dan sejumlah nilai-nilai lainnya yang diungkap lebih oleh kitab suci umat Islam.
Yang kedua yaitu penggerak kepedulian individu terhadap lingkungan dan sosial. Pengumuman dakwah Islam dengan realitas sosio-kultural menjumpai dua kemungkinan. Yang pertama, dakwah Islam mampu memberikan output atau hasil atau pengaruh terhadap lingkungan dalam arti memberi dasar filosofi, arah, dorongan, dan pedoman perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial baru. Yang kedua, dakwah Islam dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dalam arti eksistensi, cocok, dan arahnya. Dalam kemungkinan yang kedua ini, sistem dakwah dapat bersifat statis atau ada dinamika dengan kadar yang hampir tidak berarti bagi perubahan sosiokultural. Oleh karena itu, dakwah mestinya mampu sebagai penggerak kepedulian individu terhadap lingkungan sosialnya. Islam punya semangat tinggi untuk itu, dan Al-Quran betapa banyak kata-kata iman disandingkan dengan perbuatan kebajikan atau amal soleh. Yang ketiga, pengembang masyarakat akan menjawab perlakuan umat dalam menghadapi persoalan kehidupan. Allah Ta'ala mengutus para rasul kepada umat atau masyarakat untuk membacakan ayat-ayatnya yang dituangkan dalam kitab suci dan menjadi pegangan hidup bagi masyarakat ini. Peran Rasul itu menjadi teladan bagi agen pendamping masyarakat untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pada konteks pengembangan masyarakat di Indonesia, banyak permasalahan yang dihadapi oleh warga negara masyarakat. Masalah sosial tersebut sangat kompleks dan multidimensional. Satu persoalan berkait erat dengan masalah sosial lainnya. Terjadinya permasalahan di atas karena faktor internal dan eksternal masyarakat itu. Masyarakat internal meliputi faktor budaya, malas, pendidikan rendah, akses informasi terbatas, dan tidak punya keterampilan atau skill. Pada faktor eksternal sendiri, yang menyebabkan masalah-masalah adalah sistem yang tidak adil, merugikan, menindas, dan memaksa masyarakat. Peran pendamping sosial masyarakat harus mampu memberikan penjelasan-penjelasan dari semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Fasilitator memberikan penjelasan tentang kondisi yang dihadapi masyarakat dan membantu mencarikan pilihan-pilihan atau alternatif sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari persoalan yang ada. Yang keempat ialah perekat ukhuwah masyarakat. Islam merupakan agama yang damai, baik ditinjau dari segi ajaran agama maupun ditinjau dari sisi watak pemeluknya. Dari sisi ajaran, jelas Islam tidak membedakan manusia dari ras, suku, keturunan, namun Islam memberikan penghormatan yang sama. Pertanyaan terakhir atau kelima, sebagai calon fasilitator atau pekerja sosial, sumbangsi apa yang akan Anda berikan untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat di sekitar Anda? Yang pertama, saya sebagai mahasiswa itu belum memiliki kekuasaan maupun jabatan yang atau power lah yang bisa menggerakkan langsung masyarakat sekitar. Pertama-tama saya harus mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi masyarakat. Karena saya tinggal di area pesisir, mungkin tentang kesejahteraan ekonomi. Mungkin sumbangsi pikiran saya yaitu mengembangkan UMKM ataupun pantai-pantai yang sebelumnya hanya parkiran perahu itu dikembangkan menjadi wisata yang bisa menaikkan perekonomian masyarakat atau kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan juga mendukung secara sosial maupun emosional. Sosial sendiri memberi dukungan keinginan masyarakat yang ingin dikembangkan, lalu saya akan bergerak, mungkin pengembangan desa wisata bisa menembusi desa, lalu desa bisa menembusi kabupaten. Itu mungkin saya bisa mengupayakan tersebut sehingga dapat memberdayakan masyarakat sekitar atau masyarakat pesisir yang notabene-nya ekonomi yang tidak tetap ataupun yang belum ada bulanan yang tetap gitu. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.